Jakarta sekitaran tahun 2001. Pada saat itu, warung kopi Kang Hilmi selalu saja dipadati pengunjung mulai dari sehabis maghrib. Warung yang juga terdapat pangkalan ojek itu menjadi pusat keramaian warga sekitar setelah hari menjadi gelap. Bukan hanya untuk sekedar ngopi ataupun memberi gorengan bala-bala yang menjadi ciri khas warung Kang Hilmi itu, tapi warga sekitar berkumpul karena ingin melihat kertas bergambar hewan-hewan dan juga angka-angka yang menjadi rujukan, yang kemungkinan angka itu akan keluar nanti malam. Mungkin banyak orang yang usianya seumuran sudah tidak asing lagi dengan kata pakong, nomor undian berhadiah yang masih legal dan masih bebas pada zaman itu. Pada tahun itu, banyak warga yang setiap malam disibukkan dengan buku dan bolpoin masing-masing untuk mencari angka jitunya berdasarkan lembaran kertas kode dari penyelenggara yang dibawakan para agen resminya. Setiap malam, orang akan mencoba mencari angka hoki lalu membelinya. Jika sedang beruntung, uang Rp1.000 akan menjadi puluhan ribu rupiah pada saat itu. Waktu itu, undian ini masih legal dan bebas beredar di seluruh kota Jakarta. Kisah ini dialami oleh Bang Iwan, Bang Junet, dan Bang Amir. Usia mereka pada tahun 2001 masih belasan dan masih bersekolah di bangku STM. Dikarenakan sedang ramai-ramainya undian nomor berhadiah tadi, 3 orang sahabat ini pun mulai mencari angka-angka hoki yang akan dapat menghasilkan uang. Mereka pun akan mencari kode alam melalui berbagai hal yang mereka temui dan akan mereka rubah ke sebuah angka hoki. Sore menjelang maghrib, Bang Iwan, Bang Junet, dan Bang Amir berjalan melewati sebuah gang yang di kanan kirinya masih terdapat rawa dan juga kali kecil serta kebun palem yang sangat luas. Tempat itu memang jarang dilewati orang karena selain sangat sepi, tempat itu pun juga dikenal angker. Tapi karena mereka berjalan bertiga, jadi Bang Iwan, Bang Junet, dan juga Bang Amir pun tidak pernah merasa takut sama sekali. Malahan mereka pun berharap bertemu dengan sosok-sosok tertentu untuk nantinya dimintai nomor atau angka hoki. Kalau ada setan, jangan pada kabur ya. Ntar kita tanyain nomor berapa yang keluar ntar malam, ujar Bang Iwan yang langsung disambut tawa oleh Bang Junet dan juga Bang Amir. Dan ketika mereka bertiga sudah mulai memasuki jalan kecil yang sangat sepi itu, tiba-tiba Bang Junet mengeluhkan merinding setelah melewati sebuah makam keluarga yang ada di ujung gang masuk ke arah rawa itu. Ih, tumbenan ya gue merinding, ujar Bang Junet sambil memegang leher bagian belakangnya. Nah kan, apa gue bilang, itu kode alam, jawab Bang Iwan dengan tertawa. Udah santai aja, kayak kagak pernah lewat sini aja, balas Bang Amir yang kini berjalan di bagian belakang. Jalan kecil yang dilewati oleh Bang Iwan, Bang Junet, dan Bang Amir itu hanya bisa untuk berjalan 2 orang berjajar karena di sebelah kanan dan kiri mereka adalah saluran air dan juga kebun palem yang sangat luas. Setelah kebun palem, terdapatlah sebuah rawa dan juga bangunan tua yang hampir rubuh dan sudah ditumbuhi pohon-pohon rambat di sekitarannya. Azan maghrib pun berkumandang dan membuat ketiga sahabat itu menghentikan langkah mereka sejenak ketika mereka mendengarkan azan. Setelah azan selesai berkumandang, mereka bertiga pun mulai berjalan lagi dan kini mereka sudah mulai memasuki tempat yang terkenal angker dan jarang dilalui oleh orang-orang. Bang Iwan dan Bang Junet yang berjalan berjajar di depan melangkah tanpa ragu untuk memasuki perkebunan pohon palem yang ada di kanan dan kiri jalan. Ketika Bang Iwan dan Bang Junet sudah melewati sebuah kali kecil, langkah mereka pun terhenti. Ketika kala itu Bang Amir terdengar sedang berbicara dengan seseorang. Ketika Bang Iwan dan Bang Junet menoleh ke arah belakang, keduanya pun dikejutkan dengan Bang Amir yang terlihat sedang berbicara seorang diri dengan menghadap ke sebuah pohon palem yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, Bang Amir pun lalu berlari-lari kecil menghampiri kedua sahabatnya tersebut sambil tersenyum. Barusan ngomong sama siapa, Mir? Tanya Bang Junet yang merasa heran dengan Bang Amir. Lah itu, ada orang gila tadi nyender di pohon palem yang paling gede. Masa lu pada kagak ngeliat? Jawab Bang Amir yang merasa bingung. Lu kali yang gila, orang kagak ada siapa-siapa di situ, balas Bang Iwan.
Bodoh, yang penting gue tadi udah dapat nomor, dikasih sama orang gila tadi, ujar Bang Amir sambil tertawa. Setelah sampai di rumah, Bang Amir pun segera mandi dan makan, lalu ia bergegas menuju ke warung kopi Bang Hilmi untuk melihat kode terbaru yang dibawa oleh Mas Timan Bewok, ya seorang agen resmi dari penyelenggara nomor undian tersebut. Ketika jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, Bang Amir pun lalu memberikan uang Rp2.000 kepada Mas Timan Bewok. Dan Mas Timan memberikan nota dengan nomor yang sudah ditulis. Keesokan paginya, Mas Timan Bewok pun mendatangi rumah Bang Amir dan memberikan uang sebesar Rp50.000 karena angka jitunya berhasil keluar tadi malam. Dengan senang hati, Bang Amir pun lalu menerima uang tersebut dan memberikan uang tip sebesar Rp5.000 kepada Mas Timan Bewok. Bang Amir pun lalu bergegas memberitahukan kepada Bang Iwan dan Bang Junet kalau angka jitu pemberian orang gila yang ditemuinya di kebun palem kemarin sore keluar. Perasaan gue kagak lihat siapa-siapa dah kemarin, ucap Bang Junet yang merasa heran mendengar cerita dari Bang Amir. Alah udah biarin, yang penting ntar kita dapat traktiran dari si Amir, saut Bang Iwan sambil memberikan kode kepada Bang Amir. Beres, pulang sekolah kita makan bakso, jawab Bang Amir tegas. Sepulangnya mereka dari sekolah, Bang Amir pun lalu mengajak kedua sahabatnya itu untuk mampir ke warung bakso Tolip yang pada saat itu menjadi warung bakso idola masyarakat sekitar. Setelah selesai makan bakso, mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Karena hari sudah semakin gelap, Bang Junet pun menolak jika harus melewati gang yang biasa mereka lewati ketika sore. Karena gang yang terkenal angker tersebut sangatlah gelap ketika malam tiba. Disitulah perdebatan terjadi. Bang Junet dan Bang Amir yang berbeda pikiran pun akhirnya memilih jalan yang berbeda untuk pulang ke rumah mereka yang memang sebenarnya berdekatan. Sementara itu, Bang Iwan pun diminta oleh Bang Junet untuk menemani Bang Amir karena takut terjadi apa-apa dengan sahabatnya itu. Wan, lu bareng Amir aja tuh, gue mau lewat jalan gede aja, ujar Bang Junet yang langsung melangkah pergi. Lah, lu gak apa-apa Net? Tanya Bang Iwan yang merasa bingung kala itu. Gak apa-apa, udah temenin aja tuh Amir, gue takut dia kenapa-napa, saut Bang Junet. Dan setelah berjalan hampir 15 menit, Bang Amir dan Bang Iwan pun mulai memasuki tempat yang sangat gelap. Di tempat Bang Amir bertemu orang gila kemarin, tidak terlihat lagi sosok yang sebenarnya ingin ditemui Bang Amir untuk dimintai lagi angka jitu. Akan tetapi, setelah berada di tengah-tengah kebun palem, Bang Amir dan Bang Iwan pun dikejutkan oleh kehadiran orang gila yang kemarin ditemui oleh Bang Amir. Sosok itu terlihat sedang berdiri di tengah jalan memunggungi mereka. Sosok lelaki berambut panjang itu pun hanya berdiam diri di tengah gelapnya malam. Bang Iwan menghentikan langkahnya karena rasa takut mulai menggerayangi, sementara Bang Amir terus saja berjalan perlahan menuju ke tempat orang gila itu berada. Shh, coy, nomor berapa nomor? Tanya Bang Amir yang berdiri di depan sosok orang gila yang berpakaian compang-camping itu. 25, jawab orang yang menurut Bang Amir adalah orang gila tersebut. Suara sosok orang yang tubuhnya tinggi besar itu terdengar sangat berat dan agak serak ketika mengucap angka yang ditanyakan oleh Bang Amir. Sedangkan wajah orang itu terus saja tertunduk ke bawah. Ya udah, makasih ya. Gua sama temen gua numpang lewat dulu nih, ucap Bang Amir sambil memanggil Bang Iwan untuk mengikuti langkahnya. Setelah sampai di rumah, sekitar pukul jam 8 malam, Bang Amir pun lalu mengajak Bang Iwan dan Bang Junet untuk pergi ke warung Kang Hilmi. Bang Amir pun lalu menceritakan kepada Bang Junet bahwa dia dan Bang Iwan kembali bertemu dengan orang gila yang memberinya angka kemarin. Dan hari ini dia pun diberikan angka lagi oleh orang gila yang tadi ditemui Bang Amir dan Bang Iwan di tengah kebun palem tadi. Nah, orang gila itu tadi ngasih nomor lagi nih. Lu berdua mau ikutan masang kagak? Tanya Bang Amir kepada Bang Iwan dan Bang Junet. Ikut, gue nitip 2.000, jawab Bang Iwan. Duh, gue juga dah. Aduh, mudah-mudahan aja nembus. Lagi bokeh, saut Bang Junet juga. Dan sama seperti hari kemarin, di saat pagi tiba, Mas Timan Bewok kembali mengantarkan uang ke rumah Bang Amir. Dan kali ini jumlahnya pun jauh lebih besar dari kemarin karena uang itu adalah hasil kemenangan Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet.
Karena merasa senang dengan uang yang didapatnya dari hasil undian itu, Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet pun berniat untuk kembali menemui sosok yang kemarin sudah memberikan angka jitu kepadanya. Kini, mereka ingin meminta nomor lagi dan ingin membelinya dengan jumlah yang lebih besar. Di hari Sabtu, sepulangnya Bang Iwan, Bang Amir, dan Bang Junet dari sekolah, mereka pun kembali lagi melewati tempat di mana orang gila itu berada. Tapi sayang, orang yang mereka cari pun tidak bisa mereka temui. Tepat mereka berada di tengah kebun palem itu, azan pun berkumandang. Seperti biasanya, mereka pun berhenti berjalan dan menunggu azan maghrib selesai dikumandangkan. Entah apa maksud dan tujuannya, tapi sepertinya itu adalah sebuah adab orang pada masa itu untuk menghormati azan yang terdengar. Setelah azan selesai, tanpa mereka bertiga sadari, tiba-tiba sosok yang mereka cari pun kembali terlihat tepat di depan sebuah pohon palem yang memiliki tinggi dan bentuk yang sama. Karena merasa kaget, Bang Junet pun beristighfar dengan kencang yang membuat sosok orang gila tersebut mengeluarkan suara menggeram. Sorry, temen gue kaget. Dia kaget ngeliat lu yang nongol tiba-tiba, ujar Bang Amir yang seolah sudah mengenal dengan akrab sosok yang sangat misterius itu. Gue minta nomor lagi dong. Yang kemarin lu kasih. Tembus 2 kali. Ibu Bang Amir yang berdiri paling dekat dengan sosok orang yang bertubuh tinggi besar dengan rambut panjang yang terlihat kusut itu. Dan untuk yang ketiga kalinya, orang yang dikira Bang Amir adalah orang gila itu memberikan sebuah angka kepada Bang Amir. Tapi anehnya, orang itu hanya menundukkan wajahnya ketika berhadapan dengan Bang Amir. 18, ujar sosok yang suaranya terdengar sangat berat itu. Lah, setan dong, celetuk Bang Iwan yang membuat ketiganya saling beradu pandang. Lah emang bener, 18 kan setan, jawab Bang Iwan. Besok, aku minta kalian membawakan seekor ayam jantan yang usianya 1 tahun lebih, ujar orang gila yang masih terlihat menundukkan kepalanya. Jangan kata cuma ayam, kalau perlu sekandang-kandangnya kita bawain kalau nomor keluar, balas Bang Amir yang disambut tawa kecil dari Bang Iwan dan Bang Junet. Ya kalau perlu gue panggangin tuh ayam di sini, saut Bang Iwan. Ya udah, kita pulang dulu. Nah besok kalau tembus, gue bawain dah ayam yang lu pesenin, ujar Bang Amir yang langsung mengajak Bang Iwan dan Bang Junet kembali berjalan. Dan sama seperti hari kemarin, ketika jam menunjukkan angka 8, Bang Amir pun segera pergi ke rumah Bang Iwan dan Bang Junet lalu mengajak mereka untuk ke warung kopi Kang Hilmi. Sesampainya di warung Kang Hilmi, ketiganya pun mendapat pujian dari orang-orang karena angka yang mereka pasang selalu saja tepat. Dan tidak lupa juga beberapa orang pun meminta untuk ditraktir kopi hitam yang harganya kala itu masih 1.000 rupiah untuk 1 gelasnya. Bang Amir pun lalu mengeluarkan uang 20 ribuan, sementara Bang Junet dan Bang Iwan mengeluarkan masing-masing uang 10 ribuan. Dan mereka bertiga pun memasang untuk angka 18. Ya, angka pemberian dari orang gila yang ada di kebun palem. Setelah berbincang-bincang sedikit dengan orang-orang yang lebih tua dari mereka, akhirnya Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet pun pulang. Dan keesokan harinya, Mas Timan Bewok kembali datang lagi ke rumah Bang Amir dengan membawakan uang yang jumlahnya cukup banyak. 1 juta rupiah diberikan Mas Timan Bewok kepada Bang Amir pagi itu. Bang Amir pun tidak lupa memberikan uang tip sebesar 40 ribu untuk Mas Timan Bewok. Dan sesuai janji mereka bertiga, Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet pun pergi ke pasar untuk membelikan ayam jago sesuai permintaan orang gila yang sudah memberikan mereka nomor tersebut. Dengan uang hasil patungan, mereka pun lalu membawakan ayam jago untuk diberikan kepada orang gila yang ada di kebun palem. Dan sama seperti kemarin, ketika azan selesai berkumandang, ketika sahabat itu pun mulai mendatangi kebun palem yang kala itu sudah mulai gelap. Dan ketiganya pun melihat orang gila yang mereka cari itu berada jauh dari jalan kecil yang biasa mereka lalui. Orang yang meminta ayam kemarin terlihat berdiri di tengah kebun palem sekitar 20 meter dari jalan kecil tersebut. Tanpa rasa takut dan rasa curiga, Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet pun datang menghampiri orang yang sedang berdiri memunggungi mereka. Dan tanpa ragu, Bang Amir lalu memanggil sosok misterius itu untuk segera memberikan ayam yang sudah dipesan.
"Shh, shh, nih ayamnya. Gua sama temen-temen tadi udah nyari muter-muter di pasar, susah banget. Tapi akhirnya dapet juga nih ayam pesanan lo kemarin," ujar Bang Amir yang berjalan mendekati orang tersebut. Sosok itu hanya menundukkan kepala. Perlahan ia pun membalikkan tubuhnya dan menerima ayam jantan pemberian dari Bang Amir, dan tiba-tiba saja sosok orang berambut panjang dan terlihat kusut semrawut itu menarik kepala ayam yang ia pegang, lalu ia mengunyah mentah-mentah. Bang Amir dan kedua temannya itu hanya bisa melongo melihat kelakuan si orang gila itu, sekaligus merasa jijik. Dan setelah selesai menelan semua kepala ayam jantan itu secara utuh, ia pun lalu kembali memberikan angka jitu. Rasa takut dan jijik Bang Amir, Iwan, dan Junet pun menghilang berganti dengan senyuman. Setelah mengucapkan terima kasih, ketiga sahabat itu pun langsung pergi dari kebun palem yang gelap itu. Dalam perjalanan pulang, Bang Amir pun mengutarakan keinginannya untuk membeli angka itu dengan nominal besar. "Nih malam nih, gue mau tembak langsung 50.000. Nah, kalau besok tembus, gue mau langsung beli motor," ujar Bang Amir kepada Bang Iwan dan Bang Junet. Bang Iwan dan Bang Junet pun setuju dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Amir. Dan akhirnya mereka pun kala itu membeli nomor yang tadi ia dengar dari orang gila tersebut sebesar 50.000. Setelah mereka sampai di warung Kang Hilmi, ketiganya pun lalu mengumpulkan uang mereka, lalu memberikannya kepada Mas Timan Bewok. Dan setelahnya mereka pun menerima nota yang sudah tertuliskan angka dan nominal yang mereka sudah beli. "Buset dah, lu bertiga emangnya pada dapat nomor dari mana sih?" tanya Bang Budi yang merasa terkejut dengan satu nomor yang sudah dibeli Bang Amir, Iwan, dan Junet. "Dibagi Bang, tadi sama orang gila di kebun palem," sahut Bang Iwan. "Lah, itu mah bukan orang gila kali, tapi itu genderuwo yang tinggal di situ," celetuk Bang Jali yang membuat semua orang di tempat itu tertawa. Ya, Bang Jali yang tahu tentang kebun palem yang terkenal angker itu dari ayahnya lalu menceritakan kepada Bang Junet. Dan karena saat itu Bang Iwan dan Bang Amir sudah terlebih dahulu pulang. Jadi, menurut cerita Bang Jali, di kebun palem yang sejajar dengan rumah kosong yang kini sudah ditumbuhi oleh semak belukar itu, ada sosok genderuwo yang ukuran tubuhnya 2 kali lebih besar dari ukuran tubuh manusia normal. Rambut makhluk gaib itu panjang dan kusut, serta gigi dan taring makhluk hitam berbulu itu sangat tajam. Bang Jali pun mengaku bahwa ayahnya dulu pernah bertemu dengan sosok itu ketika melewati kebun palem sendirian sesaat setelah azan maghrib berkumandang. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah ayah Bang Jali hingga tubuhnya pun tidak dapat digerakkan. Tapi karena ayah Bang Jali memiliki banyak hafalan surah Al-Quran yang mampu mengusir sosok jin jahat, ayah Bang Jali pun yang bernama Pak Dula itu bisa kembali menggerakkan tubuhnya setelah dapat mengusir makhluk hitam yang sudah mencoba untuk berbuat jahat padanya. "Lu hati-hati dan Net, makhluk itu ngasih sesuatu kagak cuma-cuma. Apalagi lu bertiga udah ngasih ayam jago lagi. Elah, gua yakin itu orang gila itu emang jelmaan genderuwo yang tinggal di kebun palem," ujar Bang Jali hingga membuat semua orang yang ada di warung Kang Hilmi merasa bergidik. Tanpa menghiraukan cerita-cerita yang tadi disampaikan Bang Jali, Junet pun pulang ke rumahnya karena kala itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sesampai di rumahnya, ayah Bang Junet pun kembali menasehatinya agar tidak terlalu sering membeli nomor undian. Walaupun sudah 2 hari ini Bang Junet mendapatkan uang yang lumayan. Akan tetapi, ayah Bang Junet sama sekali tidak merasa senang dengan apa yang sudah didapat Bang Junet. Di keesokan harinya, warga RT setempat pun dihebohkan dengan kabar bahwa Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet mendapatkan nomor yang semalam mereka pasang dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan Mas Timan Bewok pun mendapatkan uang tip yang lumayan banyak dari mereka bertiga. Karena merasa sangat senang hari itu, Bang Amir pun menyampaikan kepada Bang Iwan dan Bang Junet kalau hari ini dia tidak masuk sekolah. Bang Amir kala itu berencana untuk mencari motor second dengan uang yang sudah didapat. Iwan pun tak mau kalah, dia pun juga mengikuti apa yang difikirkan oleh Bang Amir dan memutuskan untuk mencari sepeda motor bekas berdua. Sementara itu, Bang Junet memilih untuk tetap pergi ke sekolah di hari itu. Bahkan Bang Junet masih merasa bingung dengan uang jutaan yang didapatnya dengan sangat mudah.
Karena sedang sibuk mencari-cari sepeda motor impian mereka, akhirnya Bang Amir dan Bang Iwan pun lupa untuk membeli ayam jantan yang kemarin sore diminta oleh sosok orang gila yang ada di kebun palem itu. Sementara itu, Bang Junet yang mengingatnya pun tidak mau melakukannya sendiri karena hari itu dia juga pergi ke sekolah. Sepulangnya dari sekolah, Bang Junet pun langsung membuka lemarinya dan menatap tumpukan uang yang ia dapat dari hasil pembelian nomor undian. Bang Junet kala itu masih merasa bingung dengan uang banyak yang baru pernah dimilikinya hari itu. Bang Junet pun juga takut untuk menggunakan uang itu karena cerita dari Bang Jali semalam. Bang Junet pun lalu menutup kembali lemari tempat ia menyimpan uangnya, dan setelah itu dia pun mandi dan bersiap untuk makan malam. Sementara itu, Bang Amir dan Bang Iwan pun sudah mendapatkan sepeda motor yang sudah ia beli dari hasil uang nomor mereka. Dengan bangganya, Bang Amir dan Bang Iwan membawa sepeda motor tersebut ke warung Kang Hilmi. Di warung Kang Hilmi, Bang Amir dan Bang Iwan pun di sana mentraktir semua orang-orang yang ada di sana. Gorengan bala-bala yang ada di keranjang merah pun diborong semua oleh Bang Iwan, dan siapa saja yang mau ngopi, maka Bang Amir yang akan membayarnya. Bang Junet yang baru saja tiba di warung Bang Hilmi pun mencoba memberitahukan kepada Bang Amir dan Bang Iwan soal janji mereka untuk kembali memberikan ayam jantan kepada orang gila yang sudah memberikan mereka nomor jitu kemarin. Tapi di sini Bang Amir mengatakan tidak perlu lagi datang ke sana dan memberikan orang itu ayam, karena kemarin itu dibunuh secara keji lalu dimakan mentah-mentah. Bang Amir pun juga mengatakan bahwa kemarin itu adalah terakhir kalinya dia meminta nomor kepada orang gila tersebut karena apa yang ia inginkan kini sudah tercapai. Mendengar perbincangan antara Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet, Mas Timan Bewok pun merasa sangat penasaran dan mulai bertanya kepada mereka dari mana mereka bisa mendapatkan angka jitu yang sudah beberapa kali keluar dengan tepat. Bang Amir pun tanpa ragu menceritakan apa yang sudah ditemuinya hingga akhirnya dia bisa menang dalam jumlah banyak kemarin. Pulang sekolah, saya ketemu tuh sama orang gila yang ada di kebun palem, Bang. Iseng-iseng aja saya tanya nomor, orang gila itu ngejawab, angkanya jitu banget. Seru Bang Amir. Ya namanya rejeki, kalau udah jadi milik mah jalannya ada aja, ujar Bang Budi yang merasa biasa saja dengan apa yang diceritakan oleh Bang Amir. Tapi Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet tidak menceritakan perihal tentang ayam jantan yang sudah diminta oleh orang gila tersebut. Setelah Bang Amir dan Bang Iwan pulang, Mas Timan Bewok pun kembali mengajak Bang Junet berbicara tentang apa yang sudah ia temui di kebun palem itu. Tak lama berselang, datang kembali Bang Jali dengan sepeda motornya, dan setelah mendengarkan semua cerita detail dari Bang Junet, Bang Jali pun lalu mengajak Bang Junet dan Mas Timan Bewok yang malam itu sedang tidak bertugas karena pasaran nomor libur hari ini. Pergilah mereka ke kebun palem yang dimaksud oleh Bang Junet. Ayo dah, ikut gua ke kebun palem. Kalau lu pada mau ngelihat sosok penunggu kebun, gua rasa-rasa nih sosok orang gila yang udah dikata sama Junet, Iwan, sama Amir itu sebenarnya sosok jelmaan Gundurwo, ujar Bang Jali kepada Mas Timan Bewok. Saya penasaran dah Bang, balas Mas Timan Bewok dengan logat Jawa medoknya. Ayo Net, biar lu tahu juga, ajak Bang Jali. Ayo Bang, balas Bang Junet yang langsung berjalan menuju ke sepeda motor milik Bang Jali dan langsung menghidupkan mesin motor. Sesampainya mereka di depan gang untuk menuju ke arah kebun palem itu, Bang Jali pun lalu mematikan mesin motornya dan memarkirnya di belakang pohon bougainville yang ada di sebuah pot besar. Ketiganya pun lalu mulai memasuki gang kecil tersebut dan berjalan ke arah kebun palem. Tepat seperti apa yang diharapkan oleh Bang Jali, Bang Junet, dan Mas Timan Bewok. Ketika ketiganya sudah sampai di tengah-tengah kebun palem, mereka melihat sosok orang gila yang dimaksud oleh Bang Junet. Sosok orang gila itu terlihat berdiri di antara dua pohon palem yang memiliki bentuk sama persis. Walaupun malam itu gelap, tapi cahaya rembulan yang bersinar cukup terang hingga mampu menerangi secara temaram sekitaran kebun palem. Nah, itu tuh Bang, itu, ucap Bang Junet lirik kepada Bang Jali. Itu bukan orang, Junet. Emangnya lu kagak ngerasa merinding? Balas Bang Jali. Lah iya ya, aku kok merinding ya, saut Mas Timan Bewok sambil memegangi bagian belakang tengkuknya. Awas, jangan pada lari. Kita lihat
Tuh orang apa bukan? Ujar Bang Jali yang kini jaraknya semakin dekat dengan sosok yang dikira orang gila oleh Bang Junet. Bismillahirrahmanirrahim, bisik Bang Jali perlahan. Assalamualaikum, ujar Bang Jali dengan kencang sampai 3 kali berturut-turut. Karena sosok tersebut hanya diam saja, Bang Jali pun mulai membacakan surah-surah pendek yang ditujukan untuk sosok yang sedang berdiri dengan jarak sekitar 5 meter dari posisi mereka bertiga. Perlahan-lahan, sosok yang hanya berdiri dengan wajah tertunduk itu pun mulai menggeliat dan terdengar menggeram. Bang Junet dan Mas Timan Bewok yang melihat kejadian itu pun mulai merasakan ketakutan, apalagi sosok yang kini menggeliat makin hebat itu mulai mengeluarkan asap tipis dari tubuhnya. Bang Jali yang kini yakin dengan sosok jelmaan tersebut pun terus membacakan ayat-ayat suci yang sudah diajarkan oleh ayahnya untuk mengusir sosok makhluk gaib yang akan mengganggu. Sosok orang gila itu kini mulai mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah seramnya yang hitam dengan gigi-gigi yang tajam. Asap putih pun terlihat semakin tebal seiring wujud makhluk gaib penghuni pohon palem tersebut berubah dengan sempurna. Kini yang ada di hadapan Bang Jali, Bang Junet, dan Mas Timan Bewok adalah sosok makhluk berbulu hitam serta memiliki kuku-kuku yang sama tajamnya dengan gigi-gigi yang kini terlihat mengeluarkan air liur. Tanpa merasa takut, Bang Jali pun terus saja membacakan ayat-ayat suci yang membuat makhluk gaib itu terus merasa kesakitan dan perlahan pergi dari tempatnya berada. Setelah mengusap wajahnya, Bang Jali pun lalu segera mengajak Mas Timan Bewok dan juga Bang Junet untuk pergi dari tempat itu. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Bang Jali lalu mengajak Bang Junet dan Mas Timan Bewok untuk segera ke rumah Bang Amir dan juga Bang Iwan. Tapi setelah sampai di rumah kedua sahabat Bang Junet itu, Bang Jali dan Bang Junet serta Mas Timan Bewok tidak mendapati keberadaan mereka, dan masing-masing orang tua dari Bang Amir dan Bang Iwan pun mengatakan kalau anak mereka belum pulang sedari sore tadi. Mudah-mudahan teman-teman lu kagak kenapa-napa, Net. Gue punya firasat kagak enak, ucap Bang Jali kepada Junet dan juga Mas Timan. Karena sudah malam, Bang Junet pun lalu meminta izin untuk pulang terlebih dahulu. Ia takut kalau ayah dan ibunya sudah mencari-cari. Malam itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bang Junet yang memang tidak terbiasa tidur larut malam pun segera menuju ke kamarnya setelah membersihkan diri di kamar mandi. Dan dengan sangat cepat, Bang Junet pun lalu tertidur tanpa memikirkan hal-hal gaib yang tadi ia lihat di kebun palem bersama dengan Bang Jali dan Mas Timan. Di dalam tidurnya, Bang Junet pun bermimpi sedang berada di kebun palem tapi dengan suasana yang berbeda. Bang Junet yang belum merasakan keanehan pun mulai berjalan untuk menyusuri kebun palem yang sangat luas itu. Dalam hatinya, dia membatin keheranan karena dia tidak tahu kalau selama ini ternyata kebun palem yang biasa ia lewati adalah tempat yang sangat luas. Bang Junet pun yang merasa yakin dengan arah jalan yang ia tuju pun terus melangkah dan berharap segera menemui gang yang hampir setiap hari ia lalui. Ketika Bang Junet sudah merasa lelah, akhirnya ia pun berhenti dan duduk bersandar di sebuah pohon palem yang cukup besar. Tidak lama setelah itu, datanglah Bang Amir dan juga Bang Iwan dari arah belakang. Bang Iwan dan Bang Amir kala itu terlihat pucat dengan tatapan mata yang terlihat kosong. Net, Junet, cepetan dah lu pergi dari tempat ini, ujar Bang Amir yang sontak membuat Bang Junet kaget lalu segera berdiri. Ya Net, lu mending lari aja terus dah, sekuat lu, sekuat tenaga lu lari ke arah depan ya, imbu Bang Iwan yang suaranya terdengar sangat datar. Lah, ya ayo dah kita balik bareng, jawab Bang Junet yang kini hanya berjarak sekitar 3 meter dari tempat kedua sahabatnya itu berdiri. Kagak bisa Net, gue udah kagak bisa mana-mana lagi, balas Bang Amir dengan suara yang sama datarnya dengan suara Bang Iwan. Lu aja Net, cepetan deh lu pergi dari tempat ini, imbu Bang Amir lagi. Bang Junet yang merasa bingung dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bang Amir tadi perlahan menjauhi kedua sahabatnya itu dengan berjalan mundur. Tubuh Bang Junet kini gemetar setelah tiba-tiba saja dari arah belakang Bang Amir dan Bang Iwan muncul sosok Gundurwo yang sebelumnya sudah dilihat oleh Bang Junet bersama Bang Jali dan juga Mas Timan Bewok. Bang Junet yang berniat segera pergi pun akhirnya tidak tega kala melihat kedua sahabatnya itu kini sedang dicengkram
oleh sosok genderuwo yang memiliki tangan besar dengan bulu hitam lebat serta kuku hitam yang terlihat sangat tajam. Pemandangan mengerikan pun kini harus dilihat dengan mata kepala Bang Junet yang hanya bisa diam terpaku dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dengan tubuh yang semakin bergetar, Bang Junet pun kala itu melihat kepala Bang Amir dan Bang Iwan terlepas dari tubuhnya dengan darah yang menyembur kencang ke arah atas. Makhluk gaib menyeramkan itu mencabut kepala kedua sahabat Bang Junet itu dengan paksa lalu melemparkan kepala tersebut tepat di bawah kaki Bang Junet. Tidak sampai di situ saja, makhluk menyeramkan itu pun lalu meminum darah yang masih mengalir deras dari tubuh Bang Iwan dan juga Bang Amir. Karena merasa sudah tidak tahan lagi, Bang Junet pun lalu berusaha sekuat tenaga untuk pergi meninggalkan kedua sahabatnya yang kini sudah mati di tangan sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu. Bang Junet pun akhirnya berhasil mengangkat kakinya dan mulai menggerakkan tubuhnya. Walau merasa sangat lemas, Bang Junet pun berusaha sekuat tenaga untuk terus berlari. Setelah beberapa kali terjatuh, akhirnya Bang Junet pun terbangun dari tidurnya dan di dalam kamarnya kala itu sudah ada ayah dan ibu Bang Junet serta adiknya yang bernama Andi. Keringat mengucur deras dari tubuh Bang Junet yang membasahi kaos putih yang ia kenakan. Astagfirullah, lu mimpi apaan sih Jun? Sampai teriak-teriak begitu? Tanya ayah Bang Junet yang merasa ketakutan. Istighfar, istighfar Junet, imbu ayah Bang Junet lagi. Iwan ya, Iwan sama Amir, balas Bang Junet sambil mengelap keringat di wajahnya. Iya, Iwan sama Amir lagi perjalanan pulang, jawab ayah Bang Junet yang membuat Bang Junet heran. Bang, si Iwan sama Bang Amir udah mati bang, celetuk Andi yang kala itu masih duduk di bangku kelas 3 SD kala itu. Astagfirullah, lu kalau ngomong kagak disaring dah, balas Bang Junet yang merasa kesal kepada adiknya. Sudah, ganti baju dulu. Emangnya lu mimpi apaan sih? Iya, Amir meninggal dunia Jun. Kalau si Iwan sekarang masih dirawat di rumah sakit, ucap Bu Yayan yang sontak membuat Bang Junet terkejut. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Bang Junet yang kini terduduk lemas dan mulai menangis. Dah, sekarang ganti baju, terus kita ke rumah Amir, ucap ayah Bang Junet sambil mengusap-ngusap punggungnya. Si Amir emang meninggal kenapa? Tanya Bang Junet sambil menangis. Kecelakaan, pakai motor barunya semalam. Kata polisi yang datang ke rumah Bang Roji, si Amir itu boncengan sama Iwan. Nah terus dia keserempet mobil. Pas jatuh ada mobil kenceng dari arah belakang. Nah mobil yang udah kagak bisa ngerem lagi itu ngelindes dah tuh kepala Amir. Amir meninggal di tempat. Tapi si Iwan yang ada di kolong mobil bisa selamat, tapi luka berat di kepalanya, jawab ayah Bang Junet menjelaskan. Bang Junet yang sudah mulai bisa menerima kenyataan pun kini mulai dapat mengikhlaskan sahabatnya yang kini tidak akan pernah ia temui lagi. Dan ketika Bang Junet berdiri hendak mengambil pakaian di lemarinya, tiba-tiba terdengar suara keras yang berasal dari lemari tempat Bang Junet menyimpan uang hasil dari pemberian nomor kemarin. Setelah suara itu muncul tiba-tiba, kini tercium bau gosong yang dibarengi dengan kepulan asap hitam dari arah lemari tersebut. Takut akan terjadi kebakaran di rumahnya, ayah Bang Junet pun lalu membuka paksa pintu lemari yang memang kala itu dikunci oleh Bang Junet. Dan setelah pintu lemari tersebut terbuka, betapa terkejutnya ayah Bang Junet serta ibu dan adiknya yang masih berada di dalam kamar. Mereka melihat api membakar isi lemari milik Bang Junet dan dengan sigap Bang Junet pun berlari ke arah dapur mengambil karung goni yang berada di dekat kompor minyak tanah. Karung goni tersebut dengan cepat dicelupkannya ke tempayan dan langsung dibawanya berlari menuju ke kamar. Sampai di depan lemari tersebut, Bang Junet lalu meletakkan karung goni basah itu persis di atas api yang kala itu sudah membakar habis uang yang disimpan Bang Junet di dalam lemarinya. Setelah api padam, Bang Junet pun lalu terduduk lemas sambil memandangi lemari yang berisikan uang lebih dari 10 juta tersebut. Belum rezeki lu kali Junet, bersyukur cuma duit yang angus. Gimana kalau sampai lu yang angus ujar ayah Bang Junet yang sepertinya sudah mulai curiga dengan uang yang didapat Bang Junet dan kecelakaan yang sudah menimpa Amir serta Iwan tadi. Sekarang lu jujur dah, lu itu udah ngelakuin apa
bareng Iwan sama si Amir. Ah, tanya ayah Bang Junet yang sebenarnya merasa kesal atas kejadian malam ini. Jangan-jangan lo muja ya? Imbu ayah Bang Junet lagi. Kagak, demi Allah dah. Itu duit kan boleh saya dapat dari masang pakong. Bukannya muja, beneran. Jawab Bang Junet yang merasa sewot atas tuduhan sang ayah. Lah, terus kenapa tuh duit angus kebakar sekarang? Si Amir meninggal, si Iwan geger otak. Hah? Masih di rumah sakit noh. Bahas sang ayah lagi. Mendengar pertanyaan dari ayahnya, Bang Junet pun lalu mulai menceritakan dari awal pertemuan Bang Amir dengan orang gila yang ada di kebun palam itu. Bang Junet juga menceritakan kalau orang gila tersebut meminta ayam jantan yang usianya lebih dari 1 tahun, dan mereka pun berpatungan untuk membeli seekor ayam jantan sesuai permintaan orang gila tersebut. Tapi semalam Bang Jali ngasih tahu kalau yang ada di kebun palem itu bukan orang gila, tapi sebenarnya sosok genderuwo, ujar Bang Junet yang membuat ayah, ibu, dan adiknya terkejut. Lu diem-diem aja Ndi, jangan cerita ke orang-orang. Ini soalnya nyangkut almarhum Bang Amir. Ibu Bang Junet menasehati adiknya. Dah, emangnya kenapa Bang? Tanya Andi yang malah semakin penasaran. Kalau lu cerita ke teman-teman lu, ntar Bang Amir datang ngegerayangin lu pas lu tidur. Belum lagi genderuwo yang ada di kebun palem. Jawab Bang Junet yang sontak membuat Andi takut dan membuat ayah serta ibunya tersenyum. Dah, sekarang kita ke rumah Bang Roji dulu. Kita nyelawat dulu. Nah besok malam baru dah kita pergi ke rumah Bang Dullah buat nanyain masalah ini, ujar ayah Bang Junet yang langsung berjalan keluar kamar. Dan di keesokan harinya setelah jenazah Amir dimakamkan, Bang Junet dan ayahnya pun pergi ke rumah Pak Dullah dan juga Bang Jali. Sesampainya di sana, mereka berdua pun lalu menceritakan apa yang sudah dialami oleh Bang Junet, Iwan, serta Amir. Iya Bang Romli, saya juga udah dengar dari Junet. Dan saya juga udah ngasih tahu Junet kalau yang ada di kebun palem itu bukan orang gila, tapi itu jelmaan genderuwo yang lagi nyari mangsa, ujar Bang Jali menjelaskan kepada ayah Bang Junet. Untung aja lu belum pakai duit itu net, saut Pak Dullah sambil tersenyum. Emangnya kenapa ya Pak? Tanya Bang Junet yang penasaran. Ya kalau ampe udah lu pakai tuh uang, lu bisa kayak teman-teman lu. Si Amir itu udah pakai duit dari hasil pakong yang nomornya boleh deh. Si Amir itu udah pakai duit hasil dari pakong yang nomornya boleh dibagi sama genderuwo itu. Nah kalau si Iwan duitnya udah dipakai, tapi bagusnya ayam yang lu kasih baru 1. Kalau sampai lu ngasih itu genderuwo 3 ekor ayam, lewat lu semua. Jawab Pak Dullah menjelaskan. Jadi sebenarnya genderuwo itu udah lama banget kagak diempanin sama yang udah miara dia. Nah karena dia lapar, dia nyari datu korbannya sendiri. Celetuk Bang Jali yang langsung disetujui oleh Pak Dullah. Dulu banget banyak pohon palem hilang di kebun itu. Nah makanya yang punya kebun itu naro datu makhluk buat jadi satpam kebun. Tapi dia lupa kagak ngempanin itu piaraannya, imbu Pak Dullah. Udah, kagak apa-apa Bang Romli. Insya Allah Junet mah aman. Kan duitnya juga udah angus bakar. Sekarang kita doain aja si Iwan, mudah-mudahan dia sembuh ya, ujar Bang Jali yang membuat ayah Bang Junet merasa tenang. Bang, abang kok bisa nunjukin dah genderuwo itu semalam? Padahal kan abang juga sering nongkrong ngecak nomor di warungnya Kang Hilmi, tanya Bang Junet yang penasaran atas kemampuan Bang Jali. Dah, gue emang suka nongkrong di warungnya si Hilmi, tapi gue kagak pernah beli pakong. Dari zaman buntut, dari zaman SD-SB, kagak pernah gue ikutan beli yang begituan, jawab Bang Jali tegas. Lu boleh begaul sama siapa aja, tapi lu harus bisa jaga diri. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Kan begitu kata Jainuddin MZ, imbu Bang Jali lagi. Dan setelah kejadian itu, Bang Junet pun tidak pernah lagi membeli nomor-nomor undian yang masih bebas berkeliaran pada saat itu. Bang Junet pun kini lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta dengan mulai belajar mengaji kepada Pak Dullah. Begitu juga dengan Iwan, kesehatannya pun kembali dengan baik, tapi ada trauma besar yang masih menghinggapi pikirannya. Hal itu terjadi karena Bang Iwan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kepala sahabatnya itu hancur terlindas 2 ban mobil tepat di sampingnya.
Beberapa bulan setelah kejadian itu, motor Bang Iwan yang sudah ia beli dari hasil pembelian nomor tersebut hilang dicuri orang ketika ia parkir di depan sebuah rental PS. Dan sepertinya itu pun menggambarkan bahwa semua yang didapat dari sesuatu yang tidak baik akan mudah pergi dari pemiliknya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dan syarat makna ya, keren banget. Dan sekali lagi kisah ini adalah dari salah satu penulis muda berbakat yaitu Om Ganteng. Bener-bener mantap ceritanya dan horornya dapet, hikmahnya dapet, lucunya juga ada ya. Jadi logat Betawi itu selalu begitu. Logat Betawi terkadang dia nggak ngelucu tapi dengan logatnya aja kita udah ketawa ya. Jadi keren banget sekali lagi Om Ganteng. Jelas ya, ketika kita berbicara judi apapun bentuknya itu tidak akan pernah ada baiknya. Dan judi itu hanya dua, sekali lagi ya, judi itu hanya dua, yaitu menang ketagihan, kalah penasaran. Jadi tidak akan pernah ada habisnya. Dan alhamdulillahnya Junet pun sudah sadar ya, dan untungnya dia belum sempat pakai uangnya, jadi selamat. Dan itu adalah gambaran ketika ayam jantannya dikasih itu jadi dimakan kepalanya ya, itu ya. Untung baru satu, kalau tiga berarti tiga-tiganya selesai. Dan sekali lagi banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil di dalam kisah barusan, dan kita akan selalu memberikan variasi-variasi ya. Ada kisah dari Betawi, ada kisah dari Jawa, ada kisah dari Kalimantan untuk pendengar semuanya ya. Jadi tidak akan monoton di situ-situ saja, kita akan memanjakan para pendengar masing-masing dengan berbagai macam genre horor, karena horor itu kan ada genrenya ya. Yang pasti untuk menghibur teman-teman semua, dan semoga saja kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor, khususnya para subscriber dari Extreme Movie. Silakan mungkin yang punya komentar ya terkait kisah yang barusan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Intinya kita jauhi ya hal-hal yang tidak baik, apalagi judi. Ya silakan untuk yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga di-share video ini ke teman-teman yang lain ya, agar juga ikut terhibur. Dan mungkin buat yang baru bergabung, yuk silakan diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah-kisah horor, yang punya kisah-kisah horor misteri lah ya, yang berdasarkan kisah nyata, yang berdasarkan dari pengalaman pribadi, jika memang berkenan untuk dibawakan di ketiga channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Ya, buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, mohon bersabar karena kita harus menggarap dulu ya, agar lebih nikmat nanti untuk didengar oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya tadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan salam hormat untuk seluruh warga Betawi. Kisah kali ini dari Jakarta dengan logat Betawinya. Jadi orang Betawi itu memang logatnya terkenal ceplas-ceplos, tapi sesungguhnya hatinya baik. Itu aja. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.